Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara kasih Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan ada juga firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur akan engkau tuai sendiri. Saudara kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya marilah kita selalu memperkatakan perkataan yang baik, sehingga jemaah ataupun orang-orang yang mendengar perkataan kita boleh diberkati. Karena apa yang kita ucapkan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan tuaiannya pasti akan datang kepada diri kita yang mengucapkannya. So, jangan sembarangan berkata-kata. Sudah, kita akan mendengar video apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi tentang Ustadz Abdul Somad. Seperti apa videonya? Kita simak cuplikan berikut ini. Menurut Pak Gus, apakah ada kemungkinan konspirasi Pak, memang di era sekarang dengan yang musuh-musuh yang ada yang saya sampaikan tadi, yang memang satu negara ataupun negara yang Bapak sebutkan tadi, Amerika, Yahudi, berkonspirasi memang ingin memecah belah Islam, terutama Indonesia juga Pak, dengan membuat teroris. Terus pertanyaan keduanya, sudah sejauh mana orang-orang Islam terutama yang paham akan Al-Quran Sunnah dalam rangka mengantisipasi pun langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh-musuh Islam tersebut yang ingin memecah belah Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Ya. Terus pertanyaan yang lain Pak, terkait perkembangan agama Islam juga di Indonesia nih Pak, terutama masalah hari raya yang sangat berbeda Pak. Apakah itu juga bagian dari suatu kualitasasi agama? Karena apa? Ketika ada perbedaan, Quran surat An-Nisa 59 jelas menyatakan Pak, bahwa kita harus patuh pada Allah, Rasul, dan uli amri. Uli amri itu pegang kekuasaan. Ini mohon maaf Pak, kan ada di sini, ya mohon maaf, ada NU dan Muhammadiyah Pak. Kan semua itu warga negara Pak. Kenapa dia tidak mau patuh dengan uli amri Pak? Karena uli amri itu yang menentukan waktu lebaran, waktu puasa. Kenapa tidak mau patuh sama uli amri itu Pak? Nah ini juga ingin saya tanyakan Pak, ya. Terus bagaimana kita mempunyai satu suara sebagai orang Islam? Tadi saya sampaikan, saya dari perspektif Islam Bang gitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Langsung. Terima kasih Pak. Ini karena saya pakai suara tenor, yang nanya pakai tenor juga. Satu hal memang Pak, saya tadi sudah katakan bahwa yang membuat berbagai perpecahan-perpecahan yang kemudian membuat berbagai sekte dengan tafsir-tafsir yang berbeda, itu sebenarnya memang diawali oleh perpecahan-perpecahan dalam politik. Yang paling awal perpecahan itu adalah antara Sunni dan Syiah. Kita meyakini bahwa itu terjadi pengadu dombaan oleh Muhammad bin Sabah. Tapi apapun Pak, perpecahan sebelum itu sudah terjadi. Itu adalah perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Termasuk juga perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi sebelum itu sudah terjadi perpecahan yang sangat signifikan di Madinah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir, yang kemudian berujung kepada pembantaian terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Perpecahan-perpecahan ini sudah terjadi dan kemudian menimbulkan multitafsir di dalam para sahabat sendiri. Mohon izin Pak, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan, kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama.
Dan semuanya katanya, kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafik itu. Angkal Yahudu ala Nasoro dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap harokah istishadiyah fatwanya Ustadz Abdul Somad, saya protes. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan harokah istishadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak. Jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik. Saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik, dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdul Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdul Somad. Saya juga sering protes Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu.
mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini, kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran, Talking to the Enemy, mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik. Perpecahan dalam agama juga karena politik. Makanya kemudian kalau politisasi agama ini terus kita tidak bisa tangani, bukan hanya agama yang terpecah belah, Pak. Enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019 orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak, Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen, banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak, 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Coba. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman. Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan, politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini, tapi menurut saya inilah yang berbahaya. Bahaya sekali. Saya sering menyuarakan ini di media sosial, Pak. Kalau memang punya kesempatan, follow Instagram saya, Islah_Bahrawi, Twitter saya juga. Saya paling getol menyuarakan ini karena saya menganggap ini berbahaya buat semua agama dan berbahaya buat peradaban manusia. Karena dari persoalan politisasi agama lah kemudian lahir tafsir-tafsir yang berbeda, yang kemudian juga melahirkan berbagai penghakiman-penghakiman. Orang kemudian lalai dalam kemanusiaan. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, kiranya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita bukan sang pencipta, kita bukan orang nomor 1 di dunia ini, tapi kita tetaplah ciptaan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya mari kita berhati-hati dengan perkataan kita. Marilah setiap perkataan yang kita ucapkan, biarlah perkataan itu memberkati orang lain, sehingga orang lain pun diberkati lewat perkataan kita. Bukan perkataan yang membuat orang tersesat, yang membuat orang hancur hidupnya karena perkataan kita. Sudah diberkati oleh Tuhan. Kita ini diberkati oleh Tuhan. Tujuannya untuk memberkati orang lain. Bukan, saudara, ketika kita diberkati lalu kita mengutuki dan kita menyesatkan orang. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kiranya saudara kita diberkati lewat video ini, dan silakan isi di kolom komentar apa yang menjadi kolom komentar bagi saudara, dan pastikan komentar saudara berbobot
dan pastikan komentar saudara memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.